Pagi Pak Bakri. Pagi. Nah, jadi Bapak Ibu sambil nunggu Pak Darmawan, saya informasikan sedikit kenapa kita punya, Pak Darmawan udah hadir, mohon maaf Pak, izin sebentar. Jadi biar teman-teman nanti gak bingung ya, kenapa sponsor itu dari kemarin itu tiba-tiba di titik-titik terakhir di cancel, lalu dipindah jadi hari Jumat. Nah, ternyata Bapak Ibu, saldo donor sponsor itu masih banyak sisa di dalam situ Bapak Ibu yang 35. Katanya Jadi kan kemarin itu kan donor sponsor itu kan ngambilnya 35. belum. Nah, ternyata donor sponsor itu sisanya banyak Bapak Ibu. Banyak member kayaknya fokusnya di Lampung. Lampung nggak dapat udah gitu. Dipikirnya habis. Padahal di Bandung, Majalengka, ya inklusif memang nggak boleh pakai, Sumedang nggak boleh pakai. Terus di Surabaya masih ada sisa. Jadi waktu IT naikkan jadi 50, sistemnya error. Karena bingung mau motong yang 35 sementara pendaftaran udah 50, jadi gak cocok. Nah, akhirnya hari Jumat pagi itu semua donor sponsor dicairkan dulu ke saldo sponsor kita. Ya, dicairkan dulu. Makanya teman-teman jangan kaget kemarin saldo sponsornya tiba-tiba ada uang. Anda belum beruntung gitu. Hah? Ada tulisan Anda belum beruntung gitu. Maaf, Anda belum Gitu. beruntung. Nah, jadi setelah dipindahkan ke saldo sponsor baru ditarik kembali ke donor sponsor dengan harga 50.000. Ya, makanya semalam sedikit masih testing takut ada error. Ya, di grup saya baca sudah ada yang dapat, ada yang belum dapat. Tapi memang masih sedikit. Jadi sekarang sudah normal, berarti Senin udah kembali normal. Ya, jadi kita akan umumkan semua sama donor sponsor supaya supaya member-member yang mau jadi sponsor dia sudah standby dananya. Ya, Berarti nanti malam ada lagi Pak, nanti malam Pak. nggak ada Senin. Kemarin testing ganti Kamis. Ya. Kedua, nah ada kabar baik itu, tapi kabar baiknya nanti di Ketua HK. Oke, lupa saya. Ya udah, Pak Darmawan, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Bakri. Halo ya semuanya ya, belajar ya. Ya, Siap. baik. Ah, Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Baik, teman-teman, alhamdulillah di pagi hari ini saya ada di Mojokerto. Luar biasa, alhamdulillah. Saya ke Jogja, ini Mojokerto, masih bersama Ibu Nur Samsiah dan tim. Malam ketemu Bu Esther. Wah, ternyata Bu Esther itu kelihatan lebih muda aslinya loh teman-teman. Serius. Wah, ketemu beliau dan melihat bagaimana beliau sharing ya. Beliau sharing itu pakai bahasa khas Surabaya. Orang gelem tak pelototi kowe. Nah, gitu. Ini ya, keren. Jadi, teman-teman, alhamdulillah ya. Di sini ada Simbo Zuzu ya. Beliau alhamdulillah sudah bersedia untuk menjadi pemateri di buku bijak pagi hari ini. Ya, kita tidak berpanjang-panjang kepada beliau. Kami persilakan. Monggo sih, Mbak. Masih ke mute, Mbak. Oh iya, matur suwun Pak Ustadz. Deg-degan nih. Baru tahu pagi ini, soalnya kalau malam nggak pernah buka HP. Kalau bangun ya bangun aja, nggak fokus ke HP gitu ya. Teman-teman, mari kita Bapak Ibu semua, kita belajar, kita membaca buku bijak pagi ini sama-sama untuk diri saya sendiri, gitu ya. Untuk diri saya sendiri, mari kita baca bersama-sama, kita berusaha memahami sesuai dengan apa ya kemampuan kita memahami masing-masing. Monggo saya bacakan buku bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Jadi buku bijak ini, jadi orang bijak, pemimpin hebat belum tentu bijak.
pemimpin bijak pasti hebat. Jadi otomatis kalau pemimpin yang bijak itu sudah tentu hebat. Begitu juga sebaliknya. Kalau pemimpin yang hebat belum tentu bijak. Itu ya, karena untuk menjadi bijak juga kita kan juga butuh membiasakan diri, butuh belajar, ada ibaratnya ada ilmunya gitu ya, supaya kita bisa menjadi orang yang bijak atau pemimpin yang bijak gitu. Kemudian apa sih ciri pemimpin yang bijak itu? Berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi ibaratnya kita itu untuk menjadi pemimpin yang bijak itu harus mempunyai satu, memang harus wajibnya harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan ya kita nggak ada rambu-rambu. Rambu-rambunya itu apa? Supaya kita tidak melenceng kanan, melenceng kiri, tidak noleh ke belakang, gitu ya. Jadi fokus ke depan, fokus ke tujuan yang akan kita capai, kayak gitu. Terus kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari karena kita mempunyai jiwa kepemimpinan itu tidak bisa tiba-tiba. Semuanya harus dibiasakan, semua harus butuh pelatihan karena segala sesuatu itu bisa karena terbiasa, gitu ya. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. So, jagalah stamina. Yang ingin kita capai itu kan bukan tujuan sesaat, akan tetapi tujuan jarak jauh yang membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk kita bisa mencapai tujuan. Karena tujuan kita kan lari jarak jauh, bukan lari cepat. Kalau lari cepat ya ibaratnya kita bisa kalau orang Jawa bilang ngoyo lah, pokoknya ngoyo biar biar cepat sampai gitu ya, ibaratnya nggak peduli itu nanti kita atur napas kita, atur waktu kita mencapai sampai berapa waktu gitu. Kalau kita kan tujuannya kan lomba lari jarak jauh, makanya kita harus selalu menjaga stamina supaya stamina kita tetap fit, tetap terjaga gitu. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Coca-Cola itu kan kalau kita kocok kan otomatis terus bus gitu ya. Terus muncrat naik gitu tiba-tiba kayak gitu. Nah, kita harus selalu berusaha menjaga semangat dalam diri pribadi kita masing-masing untuk selalu bisa ajak kalau orang Jawa bilang, agar supaya kita tuh selalu stabil semangatnya dalam menjalani hari-hari kita. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang kita inginkan, ya kan? Kita kan mempunyai tujuan apa sih? Kita lari jarak jauh itu sebenarnya kita untuk apa? Karena kita kan mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian caranya gimana supaya kita bisa menjaga stamina kita tuh tetap fit, tetap sehat. Nah, salah satu yang pertama yang utama itu andalkan Tuhan. Kita itu harus kalau pemahaman saya, kita tuh harus selalu tahan diri. Pertama tahu diri lah, sadar diri, kemudian baru tahan diri. Kita itu siapa? Di depan Allah itu siapa? Jadi kita janganlah kita berlaku ibaratnya sombong lah, ya. Karena kita itu ada kan karena Allah, karena Tuhan, kan gitu. Jadi kita harus ibaratnya itu menghambakan diri, berpasrah diri di depan Allah, di depan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita harus selalu mendoakan tujuan, kemudian mendoakan strategi, kemudian juga mendoakan tim, supaya karena di sini kan kita kan kerjanya nggak kerja pribadi, kita nggak membentuk komunitas pribadi, tapi kita membentuknya kan komunitas tim, supaya kita tetap solid, kita tetap bisa kompak, gotong royong, bersinergi satu sama lain gitu ya. Kemudian kita mendoakan juga leader kita doakan supaya tetap bisa membantu kita, memberi pemahaman ke kita, memberi edukasi ke kita, kemudian percaya ke perusahaan. Itu yang terpenting karena kita
punya wadah KLPI ini sebagai apa namanya wasilah ya, sebagai sarana, sebagai jalan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi goal kita. Kemudian harus percaya sistem, karena di KLPI ini kita diberi hal yang sangat luar biasa dengan sistem yang begitu luar biasa, yang kalau saya pribadi saya baru apa namanya bisa menemukan kok ada seperti ini ternyata gitu ya. Kemudian percaya leader, kita harus 100% percaya leader. Kalau kita nggak percaya leader, otomatis kita kan setengah hati. Karena kan leader itu kan ibaratnya kan perpanjangan tangan dari perusahaan yang akan mengedukasi kita, yang akan membina kita supaya kita tuh satu jalur, ya, satu jalur, nggak berbeda pemahaman, nggak beda pemikiran. Itulah tugas seorang leader. Makanya kita harus percaya ke leader. Kemudian ikuti prosedur. Karena kan kita di perusahaan ini, di KLP ini kan sudah ada prosedur yang harus kita ikuti. Jangan kita kita membuat semacam kayak aturan sendiri. Kita tinggal ngikut aja, kita kerjakan aja gitu. Kemudian komitmen, setelah kita ikuti prosedur, kita harus komit gitu ya. Kita harus komit dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kalau Pak Basri bilang kan, ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, ini tindakan saya, gitu ya. Kita harus selalu komit. Setiap hari, setiap detik harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kemudian persisten. Persisten itu kalau sepemahaman saya ya, istiqomah gitu ya. Istiqomah. Kita lakukan terus-menerus kayak gitu. Kemudian nempel. Kita harus nempel dengan pimpinan, dengan perusahaan. Karena setiap apapun kita kan ada yang bertanggung jawab. Jadi kita harus selalu apapun rujukan kita, kalau ada masalah atau ada hal-hal yang kurang yakin, kurang jelas, ibaratnya kita menemukan hal-hal kendala di lapangan, kalau kita menurut selalu disarankan oleh Pak Basri, kita harus komunikasi ke atas. Gitu ya, komunikasi ke atas dalam hati kita komunikasi ke pimpinan gitu. Kemudian kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita manusia, makhluk di dunia ini, kita memang wajib, kalau saya memahami itu, kita sebagai manusia itu wajib berdoa. Karena apa? Berdoa adalah kunci kehambaan kita, kunci keimanan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kita nggak tahu, jangankan hari esok, 5 menit yang akan datang aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Jadi ya sudah, kita memang hanya bisa berdoa dan berdoa untuk hidup kita, gitu ya. Kemudian pemimpin yang fokus dengan goal tidak akan mudah kecewa, capek, malas, kesal, bosan. Seorang pemimpin yang fokus, dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal yang negatif yang dihadapi di lapangan, taruhlah gitu ya. Karena apa? Orang-orang kalau pemimpin yang punya fokus yang jelas, fokus yang pasti, dia akan selalu fokus pada hal-hal yang positif. Karena apa? Hal-hal yang positif itulah yang akan menunjang atau menuntun seorang pemimpin itu untuk mencapai keberhasilannya gitu. Oke. Itu sebagai dasar pemahaman kita ya di buku bijak ini. Kemudian mari Bapak Ibu kita teruskan, saya bacakan untuk buku bijak di tanggal 27 ini ya. Jangan membual tentang hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Janganlah memuji dirimu sendiri, biarlah orang lain yang melakukan hal itu, bahkan orang yang tidak kau kenal. Batu dan pasir itu masih ringan bila dibandingkan dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Kemarahan itu kejam dan menghancurkan, tetapi menghadapi cemburu siapa tahu. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan.
Siapa Jadi tahan, kita Bun? bisa Siapa apa ya, tahan? bisa saya pahamkan kalau menurut saya itu kita sebagai apa ya, sebagai pemimpin yang bijak itu jangan sekali-kali bertutur kata yang tidak baik, bertutur kata yang tidak ada manfaatnya untuk hari esok, untuk orang lain, gitu ya. Apalagi memuji diri sendiri, memuji diri sendiri dalam apa pengertian atau dalam interpretasi kesombongan. Artinya kalau kita memuji diri sendiri itu berarti kita sombong, gitu ya kalau menurut saya. Jadi biarkan orang yang menilai kita itu seperti apa, baik dan buruknya kita itu biarkan orang yang menilai. Jangan kita ibaratnya aku ku lho wonge apik gini gitu ya. Berarti itu sebuah kesombongan gitu. Kemudian ada kemarahan itu kejam dan menghancurkan, tetapi menghadapi cemburu siapa yang tahu. Kemarahan adalah apa namanya wujud sebuah apa ya, nafsu yang tidak, hawa nafsu yang tidak terkendali. Itulah sebabnya kita hanya menuruti, kalau kita hanya menuruti hawa nafsu kita, maka akan bisa menghancurkan apa-apa yang sudah kita bina selama ini. Karena memang saya belajar, saya terus terang dari buku bijak ini banyak belajar, banyak berusaha mengendalikan diri. Saya tuh pribadi yang sangat mudah terpancing, sangat mudah emosi kalau terutama di keluarga ya. Di keluarga gitu, meskipun banyak apa sudah sering diingatkan sama anak-anak gitu. Kadang saya tuh sekarang alhamdulillah ya Allah, saya menemukan sebuah wadah yang bagus di KLPI ini. Kemudian ada juga buku pedoman yang bisa kita katakan sebagai inilah, sebagai kita di hidup. Maksudnya bukan kitab dalam arti apa ya, karena kita sudah punya kitab sendiri-sendiri apa dari sesuai dengan agama kita. Maksudnya itu apa, sebagai pedoman buku kita untuk melangkah, untuk memperbaiki diri baik untuk di kehidupan keluarga kecil kita maupun masyarakat gitu ya. Jadi apa namanya memang kemarahan itulah, kalau muncul kemarahan itu tandanya kita akan mengumbar hawa nafsu gitu ya kalau menurut persepsi saya. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi bijak, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, emosi, kemarahan, karena hal itu hanya akan menghancurkan kita. Kita yang sudah apa, taruhlah kita sudah membangun sebuah apa ya namanya di sosial kemasyarakat, kita sudah membangun sebuah nilai-nilai yang baik, tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, jadi kita apa, muncul kemarahan. Kalau kadang kan kita di masyarakat kadang ada yang mancing-mancing gitu ya, nggak tahu itu mancing secara tidak sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang kita manusiawi, kita terpancing, tapi marilah Bapak Ibu kita belajar untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita untuk menjadi lebih baik, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita fokuskan, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai sesuai target kita, gitu ya. Kemudian kalau yang kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang diungkapkan. Nah, itu kalau saya gini. Jadi kadang orang itu kan menegur itu kan ada yang dari hati, maksudnya dia baik supaya kita memperbaiki diri. Kalau menurut saya teguran yang terang-terangan itu lebih baik daripada yang apa namanya disembunyikan. Maksudnya ada maksud yang tersembunyi di balik itu, di balik teguran-teguran itu. Jadi memang tapi kan namanya apa, kejujuran itu menyakitkan terkadang ya. Tapi kalau untuk demi kebaikan, kenapa tidak? Ya kita rasakan aja, kita nikmati, kita syukuri. Kalau orang mau terang-terangan menegur kita, itu kan kita mesti apa ya? Kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, Saman sudah menyadarkan saya, memberikan saya apa? Kesadaran untuk memperbaiki diri gitu. Jadi kita positive thinking aja dengan apa yang disampaikan oleh orang lain gitu ya.
Kemudian selanjutnya, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Jadi, marilah kita hidup sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Kalau manusia itu nafsunya yang nggak terbatas, karena kita maunya tuh sesuai, maunya kita, keinginan kita tuh selalu terpenuhi, kan gitu ya. Tapi kita belajar untuk menjadi bijak. Jadi marilah kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Orang yang meninggalkan rumahnya seperti burung yang meninggalkan sarangnya. Jadi gini, ini hubungannya dengan kebutuhan. Kenapa burung itu meninggalkan sarangnya? Kenapa manusia itu meninggalkan rumahnya? Ya karena kita mempunyai kebutuhan. Karena kita mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi, kan gitu. Nah, tapi kalau lihatlah burung. Burung itu nanti dia akan, meskipun dia meninggalkan sarangnya, pasti kan dia akan kembali. Kayak gitu. Setelah kebutuhannya tercukupi, dia akan kembali ke sarangnya. Begitu juga kita kan manusia. Manusia punya rumah itu sebetulnya kalau rumah itu tuh secara lahir itu kan tempat kita untuk berteduh, kan gitu ya. Kasarannya kan gitu. Jadi setelah kita keluar seharian, kita pasti akan kembalilah untuk menghilangkan rasa lelah kita seharian, kayak gitu. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Jangan lupa kawanmu atau kawan ayahmu. Dalam kesukaran janganlah minta bantuan saudaramu. Tetangga yang dekat lebih berguna daripada saudara yang jauh. Kita merasakan di kehidupan kita sehari-hari ya Bu, ya terkadang sama saudara. Taruhlah saudara yang dekat, kadang malah terasa jauh. Tapi kalau yang tetangga justru kita merasa dekat secara secara hati gitu. Secara hati, secara perasaan itu terkadang justru kalau saudara sama tetangga justru merasa kayak lebih dekat dengan tetangga. Mungkin karena komunikasi kita kesehariannya lebih intens ya dengan tetangga. Jadi kalau ada apa-apa justru tetangga yang membantu menolong kita gitu. Itu kalau saya ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu yang yang lain mungkin kan punya pengalaman-pengalaman sendiri gitu. Kemudian jangan, anakku, hendaklah engkau bijaksana agar aku senang dan dapat menjawab bila dicela. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Kenapa orang bijaksana itu selalu? Karena orang bijaksana itu selalu berpikir berpikir positif, berpikir setiap apa yang akan dia kerjakan, setiap apa yang akan dia lakukan itu selalu dia pikirkan dulu. Jadi nggak tiba-tiba dia kerjakan, nggak tiba-tiba dia lakukan gitu ya. Tidak seperti orang bodoh yang berjalan terus lalu tertimpa malapetaka gitu. Ya, itulah bedanya orang bijak dengan orang bodoh. Selalu berpikir sebelum bertindak, kan gitu. Perbedaannya seperti itu. Siapa mau menanggung utang orang lain layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Siapa pagi-pagi mengucapkan salam kepada kawannya dengan suara yang kuat dianggap mengucapkan laknat. Istri yang suka pertengkaran seperti bunyi hujan yang turun seharian. Tak mungkin ia disuruh diam, seperti angin tak bisa ditahan dan minyak tak bisa digenggam. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Siapa memelihara pohon akan makan buahnya, pelayan akan dihargai bila memanjakan. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa saat ini di KLPI ini ibarat kita kan sedang menanam pohon. Kita sedang menanam pohon, jadi kita berusaha tanaman pohon kita itu otomatis supaya menghasilkan buah yang berkualitas, supaya menghasilkan buah yang banyak, yang bagus. Otomatis kita harus merawat tidak hanya pohonnya aja, tapi yang kita rawat kan juga tanahnya, lahannya harus kita gimana caranya supaya dia nanti bisa memberikan makanan yang nutrisi yang bagus untuk untuk si pohon yang kita tanam ini, kayak itu. Jadi kita
merawatlah kita ya, merawat lahannya, tanahnya ya, kita merawat juga pohonnya supaya nanti di masa panen kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal, buahnya berkualitas, misalnya itu buahnya besar-besar, misalnya itu ada rasanya manis yang betul-betul manis asli luar biasa gitu. Gitu. Begitu juga dengan seorang pelayan. Seorang pelayan dia akan mendapat dapat penghargaan dari bosnya atau tuannya kalau dia itu selalu berlaku baik, dia disiplin, dia taat dengan peraturan taat dengan peraturan tuannya, tidak membangkang atau tidak menyalahi aturan. Jadi dia selalu sesuai dengan prosedur. Gitu ya, kalau di KLPI sesuai dengan prosedur. Jadi seorang pelayan pun harus taat dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh tuannya kan gitu. Kalau ingin dia kerjanya diapresiasi atau dihargai oleh tuannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Jadi maksud di sini kalau saya bisa pahami, kalau Pak Basri selalu katakan, selalu sampaikan, jadilah kita jangan jangan bertopeng, jadilah kita diri kita sendiri, gitulah. Jangan ada pakai topeng. Itu kalau saya bisa mengutip yang selalu disampaikan oleh Pak Basri maupun Pak Darmawan. Jadilah kita diri sendiri. Seperti kita kalau berkaca kan kita melihat itulah wujud kita, mau itu cantik, mau itu ganteng, mau itu wajah kita lagi ekspresi kita marah ataupun kita senyum. Nah di pantulan cermin itu, pantulan air itulah memantul ekspresi kita kan gitu ya. Kemudian di dunia orang mati selalu ada tempat, begitu juga keinginan manusia tidak ada batasnya. Itulah pertanda kalau manusia itu punya hawa nafsu yang harus dikendalikan supaya muncul keinginan-keinginan yang selalu baik. Karena sebetulnya setiap manusia itu kan punya hawa nafsu. Yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu kalau persepsi saya itu adalah tingkat pemahaman kita dari agama sejauh mana kita memahami ajaran agama kita. Itulah nanti yang akan bisa menjadi pengendali kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian emas dan perak diuji dalam perapian. Orang dikenal dari sikapnya terhadap ujian. Sekalipun orang bodoh dipukul sekeras-kerasnya, tidak akan lenyap kebodohannya. Peliharalah ternakmu baik-baik. Karena kekayaan tidak akan kekal, bahkan kuasa untuk memerintah pun tidak akan tetap selama-lamanya. Jadi gini, karena dunia ini kan sebetulnya dunia ini hanya sementara ya Bapak Ibu ya. Jadi ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini kan gitu. Maka jadilah orang yang selalu amanah, jadilah orang yang selalu bisa dipercaya seperti saat ini. Contohlah gitu. Kita di KLPI ini diberi amanah kepercayaan kita sebagai ibaratnya kalau kita sudah punya anak itu kan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita untuk kita bina, untuk kita bimbing, untuk kita beri edukasi supaya anak-anak kita itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, oleh KLPI gitu ya. Itu tugas kita. Nah, marilah kita selalu menjaga amanah yang diberikan oleh perusahaan ke kita. Kerjakan dan tuntaskan yang menjadi tugas kita itu sampai ibaratnya kan gini, kita di dunia ini kan sebenarnya kita semua itu kan utusan ya, khalifah di muka bumi ini. Jadi marilah kita manfaatkan status kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Termasuk salah satunya kita punya ilmu sedikit yang kita mampu kita pahami, ya marilah kita sama-sama kita berikan untuk orang lain.
ke anak-anak kita, ke apa ibaratnya mitra-mitra kita, member-member kita gitu ya, supaya ada manfaatnya. Karena ilmu itu kalau tidak kita amalkan, ya seperti pohon yang tidak ada buahnya, nanti ya nggak berbuah kan gitu. Jadi marilah kita punya ilmu sedikit, kita amalkan, kita berikan ke orang lain supaya itu jadi amal jariah kita. Jadi ya Bapak Ibu. Kemudian rumput di ladang dan di gunung dipotong dan dikumpulkan untuk ternakmu itu. Tapi sementara itu tumbuhlah rumput yang baru. Dari bulu domba-dombamu engkau mendapat pakaian, dan dari uang penjualan sebagian kambing-kambingmu engkau dapat membeli tanah yang baru. Dari kambing-kambingmu yang lain engkau mendapat susu untuk dirimu dan keluargamu serta pelayan-pelayanmu. Jadi kalau menurut saya ini cintailah pekerjaan kita sebagai amanah dari Allah, sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Kita adalah makhluk pilihan. Ya. Kita ini adalah makhluk pilihan. Maka dari itu Bapak Ibu mari kita manusia ya, jadilah kita manusia yang selalu memberi manfaat, yang selalu bermanfaat untuk sesama. Karena pada dasarnya setiap kita ini kan sebetulnya di bumi ini kan kita pemimpin. Baik pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk anak-anak kita ya. Kalau namanya seorang ibu itu sebetulnya di dalam sebuah keluarga itu seorang ibu itu menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Madrasah itu apa? Madrasah itu adalah tempat kita belajar, tempat kita sekolah itu ya. Madrasah itu adalah sebuah tempat untuk kita mendidik anak-anak kita. Karena kuncinya sebuah keluarga itu kalau menurut pemahaman saya itu sebenarnya ada di seorang ibu. Jadi anak baik dan buruknya anak itu sebenarnya di ibu. Maka marilah kita, saya khususkan untuk ibu-ibu yang ada di sini, kita belajar untuk menjadi seorang ibu yang baik. Saya juga masih terus belajar karena sampai saat ini saya belum bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk dua anak-anak saya khususnya. Itu ya, kita belajar untuk menjadi ibu yang baik khususnya anak-anak kita, yang lebih luas lagi mari kita diberi kesempatan di KLPI ini untuk mengaktualisasi diri, ibaratnya untuk apa sih? Mungkin saya pribadi saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tapi saya dipaksakan oleh KLPI. Saya alhamdulillah bersyukur sekali Bapak Ibu. Saya bertemu dengan sebuah usaha, sebuah tempat yang begitu terpuji, yang begitu mulia, yang bisa kita jadikan tempat untuk kita belajar, memperbaiki diri gitu dengan ada panduan buku bijak ini. Itu ya Bapak Ibu. Saya bukan terus meskipun saya menginikan seorang ibu, seorang bapak juga punya peranan penting, sangat penting karena seorang bapak kan juga beliau kepala rumah tangga. Gitu ya, kepala rumah tangga. Jadi beliaulah yang memegang kendali, yang menentukan mau dibawa kapal rumah tangga itu kemana. Baik dan buruknya semua itu nanti pertanggungjawabnya ada di seorang ayah. Kan gitu. Ya, seorang istri tidak taat kepada suami, itu nanti yang bertanggung jawab suami. Kenapa seorang istrimu tidak taat kepada aturan agama misalkan, itu tanggung jawab suami. Begitu juga anak. Gitu ya. Seorang anak juga tanggung jawab suami. Nah, marilah kita bersinergi antara suami dan istri. Istri tugasnya mendidik anak di dalam rumah. Kemudian kalau seorang bapak mencarikan kebutuhan untuk keluarga di luar rumah. Gitu ya. Kita bekerja sama supaya bersinergi antara suami dan istri seperti kita KLPI ini. Kita kan kita kerjakan KLPI ini kan tidak secara pribadi-pribadi, tidak secara tim masing-masing. Tapi kita kerjakan secara tim nasional. Kita bangun jaringan pohon nasional. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf kalau apa yang saya sampaikan sudah kemana-mana gitu ya. Saya tuh orangnya memang gitu, nggak bisa dikatakan mungkin teman-teman bisa mengatakan wah Bu Juju ini nggak fokus ini menyampaikan ibu kemana-mana. Oke, kalau gitu saya cukup
pembacaan buku bijak ini, saya hanya akan memberikan satu kesimpulan di akhir pembacaan buku bijak ini. Kita harus selalu ingat bahwa Bapak Ibu, setiap kita adalah pemimpin, dan jadilah pemimpin yang bijak. Kita nanti kita akan diminta, karena apa? Setiap kita akan pemimpin, setiap kita akan selalu diminta pertanggungjawaban kita nanti di yaumul akhir kelak kita ya sesuai dengan pemahaman keyakinan agama kita masing-masing. Ada satu ini yang saya katakan, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hari kelak ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyat. Begitu. Saya cukupkan sampai di sini pembacaan buku bijak. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kalau ada kesalahan itu dari saya. Itu ya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz. Ya, alhamdulillah, matur nuwun Ibu Zuzu Zuwaida. Beliau ketua HK kita dari Demak Bintaro ya. Dan alhamdulillah matur nuwun sudah memimpin kami dalam rangka memahami apa yang sudah tertulis di dalam buku bijak kita. Dan di sana kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Beliau tadi sampaikan bahwa kita itu makhluk terbaik. Oh, kita tuh makhluk Tuhan yang paling sehat? Bukan, paling baik teman-teman. Kita itu makhluk Tuhan yang terbaik. Dari sisi rupa, dari sisi segala tools yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah itu yang luar biasa. Ya. Oh, Gusti Allah itu mau menciptakan kita itu, Masya Allah loh teman-teman. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Loh, aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi ini. Ya, sampai diprotes sama para malaikat. Loh, apakah engkau akan menciptakan itu makhluk yang bakal saling bunuh ya? Ya Allah. Wah, kata Allah enggak. Ya, aku tahu apa yang aku tahu dan kalian tahu apa yang aku sampaikan. Jadi teman-teman, kita sudah diciptakan menjadi yang terbaik. Bahkan kita itu terpilih dari katanya miliaran. Ya, dulu pada waktu kita belajar di sekolah, bagaimana kita itu terpilih dari miliaran calon anak yang ada dan terpilih hanya satu, yakni kita. Ya. Nah, kita sudah sangat-sangat dibekali dengan berbagai macam kemampuan. Yuk gunakan kemampuan yang ada pada diri kita untuk memperbaiki segala apa yang ada di sekitar kita. Tadi disampaikan oleh Kang Mas, kok Kang Mas ya, sama Mbak Zuzu ya, bahwa yang namanya cemburu itu buta teman-teman. Gitu? Jangan sampai, karena Tuhan adalah zat yang maha pencemburu. Tuhan adalah zat yang maha pencemburu. Jangan sampai kemudian Tuhan cemburu dengan kita karena kecintaan kita kepada kehidupan terlalu berlebih. Terkadang kita itu harus diberikan sentilan baru kemudian nanti bisa berpikir lebih jernih. Ada orang itu yang pada waktu sehatnya lupa, nggak pernah nyebut Tuhan. Gitu? Pada waktu sehatnya lupa, nggak pernah kemudian ingat kepada Tuhan. Tapi waktu sakitnya, wah itu selalu ingat teman-teman. Ya kan? Dikasih kaya, dikasih harta, dikasih titipan berupa materi, lupa dengan Tuhan. Tapi pada waktu dikasih kekurangan, ya, itu selalu, Masya Allah, berdoa kepada Tuhan. Misal, ada orang yang pada waktu sehatnya itu nggak pernah yang namanya nyebut nama Tuhan dengan baik. Tapi di saat diberikan oleh Tuhan sakit gigi saja kita lihat banyak orang yang mengadu. Ya Allah, gitu ya. Nah, jangan sampai sakitnya yang kemudian diberikan oleh Tuhan tersebut diteruskan karena kita dirindukan oleh Tuhan. Ya, baik teman-teman semua. Di sini ada Kang Teddy, sudah hadir belum Kang Teddy? Kang Teddy. Alhamdulillah hadir. Kang. Alhamdulillah baik. Kang Teddy Permana, beliau adalah ketua dari Cadukan Nagari dari Cirebon. Ya, untuk pagi hari ini saya mohon untuk dipimpin doanya Kang Teddy. Kita semua dalam rangka menjalankan aktivitas yang akan kita lakukan sebentar lagi. Pada Kang Teddy kami persilakan. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua yang hadir pagi ini, kurang lebih ada 70 leader ya, 70 ketua HK yang bisa hadir pagi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah diberikan wejangan pagi gitu kan ya, oleh Mbok Tuju gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadikan arah tujuan gitu kan ya, untuk memperbaiki pikiran dan perasaan kita Pak masing-masing. Teddy, maaf kameranya nggak dibuka. Baik, maaf ya, ini HP-nya bagus masih. ini agak jadul, jadi kemarin jatuh pecah Pak. Apa ya? Kalau Ya, nggak sekiranya apa-apa. mau ditampilkan juga Kita nggak apa-apa. doakan semoga 1 bulan lagi ke di iPhone 15 Plus ya. Begini Pak ya. Amin. Nah, Ya, iya, selamat nggak apa-apa, Pak. ketemu. Nggak Jadi apa-apa. maaf ya, bukannya nggak mau Ya. menang, Memang HP-nya nggak kurang mampu. bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama ya berdoa, keyakinan dan kepercayaannya kepada yang lebih ilmunya ya. Pulang, saya mohon maaf barangkali dalam sedikit menyimpang, mohon nanti diluruskan. Baik Bu ya, mari kita angkat tangan kita berdua semuanya. Semoga apa yang kita akan panjatkan pada pagi ini keluar dari pikiran dan perasaan kita, ya. Pikiran dan perasaan kita yang menentukan nasib kita hari dan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkaulah yang semua yang telah menentukan kapan waktunya, awal dan akhirnya hidup kita ini. Ya Allah, yang Maha Kaya, Engkaulah yang Maha Pencipta, Engkaulah yang Maha Kreasi, Engkaulah yang Maha dengan semua makhluknya. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mohon, hanya kepada Engkaulah kami meminta, karena kami adalah makhluk biasa yang sangat lemah, apa dan hina. Semuanya ada dalam diri kami. Ya Allah, berikanlah pikiran-pikiran kami yang positif, perasaan-perasaan kami yang positif, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang akan bisa memampukan kami dalam meraungi hidup ini, dalam mengkreasikan nasib kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang akan memberikan masukan kepada pikiran kami, perasaan kami, semua yang kami miliki, terutama semua yang positif, ya Allah. Yang negatif mudah-mudahan kami hindarkan. Perasaan yang kurang gembira, kurang baik, mudah-mudahan karena kami mulai merubah perasaan dan pikiran kami yang negatif. Insya Allah semua apa yang kita panjatkan ini akan. Amin ya rabbal alamin. Kami yakin doakan atas kesadaran, atas pikiran kami yang positif, perasaan kami yang positif, dan semua kami bergabung di dalam KLPI adalah positif. Memberikan kepada seluruh warga Nusantara dan dunia bahwa KLPI berniat dan bersungguh-sungguh untuk seluruh keluarga di dunia ini. Ya Allah, atas segala kerendahan hati kami bagiannya semua apa yang KLPI honor dan seluruh staf, kepada leader kami, kepada KLPI semua yang diberikan pikiran dan perasaan-perasaan yang positif, ya Allah. Kami KLPI bisa memberikan warna, memberikan kreasi, memberi yang mendasar. Ampunilah segala dosa, ampunilah kedua orang tua
ketua kami di KLPI, terutama relawan yang selalu setia memberikan dorongan dan motivasi pada kami. Mudah-mudahan para pendeta yang mengamalkan amal agamanya bisa memberikan kabar gembira, para juga memberikan gembira yang baik. Semoga apa yang semua diberikan oleh KLPI Allah wujudkan dalam kehidupan hari ini dan esok lusa. Amin ya robbal alamin. Ilahi fisabilillah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Ya mohon maaf barangkali kurang berkenannya. Semoga apa yang kita harapkan pagi ini bisa merubah segala kehidupan yang akan datang. Amin. Dan Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Dan monggo kalau ada yang punya saudara mungkin kenalan yang ada di wilayah Mojokerto. Saya saat ini masih ada di tengah kota Mojokerto. Mungkin sampai besok ya. Ada Mama Li nggak ya? Yuk kita siapkan wadah-wadah kita siapkan doa-doa yang terbaik, dan kita siapkan segala sesuatunya menurut apa yang kita mampu, bukan apa yang kita mau ya. Terus berusaha dan saya jaga kesehatan. Matur nuwun Kang Mas Matius Prapto. Nah, kemarin sudah membersamai saya beliau. Dan ya, barokah nggih. Baik. Saya screenshot sebentar. Salam tampilannya. Saya baru datang. Aduh. Itu Kang Nandang mau kemana Kang Nandang? Kang Fatra, di Samarinda. Samarinda hadir. Barakallah, alhamdulillah. Ya. Oke, Kang Mas Roy, Pak Andi. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Emstri. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Siposus, kepada Kang Teddy, ya. Dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.